الصدقة زكاة 5 نصر الله PPNM بث الفيديو في 26 من مايو 2015 لمدة 28 دقيقة و42 ثانية. المتحدث والصوت الأصلي من كي حاج محمد بخيت ألف ميم. نرجو الإذن بإعادة تحميل هذا الفيديو. الحمد لله. شكرا لكم. السلام عليكم. يرجى مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية لفهمه. الحمد لله على الأقل كدليل يستعان به. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Thalisan zakatun naqdi. Yang ketiga yaitu zakatun naqdi, zakat nakad. Yang pertama zakat ternak, yang kedua zakat buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan yang ketiga adalah zakat nakad. An-naqdu, nakad itu artinya huwa dzahabu wal fiddah, emas dan perak. Wa kadzalika ma yaqumu maqamahuma al-an min al-awraqin naqdiyah karriyal wad dolar. Demikian sesuatu yang menempati pada tempatnya emas dan perak daripada uang kertas seperti rial, dolar, rupiah, dan seumpama. Jadi dahulu duit orang dahulu itu berupa dirham terbuat daripada perak, dan dinar terbuat daripada emas. Nah sekarang duit macam itu pada ada lagi, tinggal kertas, namun nilainya sama aja lawan emas dan perak itu. Jadi duit kertas termasuk juga yang wajib dizakati. Syurutu wujubi zakatin naqdi, bermula syarat wajibnya zakat nakad tadi, emas perak tadi. An la yakuna hulyan mubahan, bahwa tidak adalah emas atau perak tadi hulyan mubaha, pakaian perhiasan yang dibolehkan. Wal hulyul mubah, perhiasan yang dibolehkan, huwa yaitu ma'u'idda, sesuatu yang disediakan, lil isti'malil mubah, untuk memakai yang dibolehkan, walau bi ujratin, sekalipun dengan upah siwa, au i'aratin, atau dengan meminjamkan. Jadi emas, perak itu dizakati dengan beberapa syarat. Pertama, syaratnya emas atau perak itu tidak jadi perhiasan yang dibolehkan. Jadi kalau emas itu sudah jadi gelang, sudah jadi kakalung, dan dipakai, dibolehkan, maka itu tidak dikenakan zakat. Sekalipun dengan disiwakan, kita misal berulah gelang daripada emas untuk disiwakan atau untuk diminjamkan, nah itu kena zakat. Fakharaja bihi salasatun, keluar dengan yang demikian itu ada 3. Al-hulyu wairul musta'mal, pakaian yang tidak dipakai, itu kalkanzi, seperti simpanan. Ini orang berulah galang,
ulah kakalung, ulah galang batis, ulah macam-macam, tapi kada segan dipakai hanya untuk disimpannya. Nah ini kena zakat. Ini kena zakat. Termasuk kena zakat juga wal hulyul makruh, perhiasan yang dimakruhkan. Kadabbatin kabiratin lil hajah, seperti dabbah penambal yang besar lil hajat untuk hajat. Wal hulyul muharram, pakaian yang diharamkan. Kalladhi yalbasuhur rajul, seperti yang memakai akan dia oleh laki-laki. Laki-laki berulah galang saun 100 gram dipakainya, ini begalang laki-lakinya. Walaupun itu pakaian tetap kena zakat. Kenapa? Karena nang memakai itu laki-laki. Jadi ngarannya itu perhiasan yang diharamkan. Walladhi fihi israfun fahisun minal mar'ah, dan juga keluar juga, artinya ini dizakati juga walaupun perhiasan dan sesuatu yang padanya itu melampau batas yang jahat. Ini baulah galang gana pada orang, baulah kakalo gana pada orang. Nah ini karena zakat. Zakatnya semuaan dizakati. Misal ulang di kampung kita ini paling-paling orang baulah galang itu 100 gram. Adanya kada baulah gram 200 gram. Nah melewati kebanyakan orang. Melewati. Nah maka itu adalah hukumnya kena zakat. Wa ma fihi tamathil, dan sesuatu yang padanya itu ada tamathil. Misalnya ini baulah galang. Di galang itu ada gambar-gambar. Misal diukir di galang itu ada gambar ular. Misal di galang itu diukir ada gambar manusia. Misal galang itu diukir ada gambar buaya. Itu adalah hukumnya haram, menjadi wajib dizakati. Fatajibu zakat fi kulli ma taqaddama. Kama qala sahibu safati zubat wa dhahabi wa fiddatin ghairi huli jaza walau ujjila lil mustahmili. Jadi yang pertama syaratnya emas perak itu dizakati, itu kada perhiasan. Yang kedua ayyabluwan nisab, sampai nisabnya. Nisabuz zahab, nisabnya emas itu ialah 20 mithqalan khalisah, 20 mithqal murni. Wal mithqal, satu mithqal itu kuflatan wa nisban. Fal ishruna mithqala, maka 20 mithqal itu sama dengan 30 kuflatan. Wal kuflatu sama dengan usra uqiyah. Jadi 20 mithqal sama dengan 3 awaki. Al uqiyah sama dengan 28 gram. Jadi an-nisab, nisabnya emas itu sama dengan 28 kali 3 sama dengan 84 gram takriban, kurang lebih. Jadi kalau kita berisian emas nang kada perhiasan sampai 84 gram, berarti itu sudah nisab namanya. Menurut sebagian ulama ada yang mengatakan 75 gram 900 mili, ada juga mendapat. Nisabul fiddah, adapun nisab perak yaitu 200 dirham, sama dengan 210 kifal, sama dengan 21 uqiyah. Nisabnya sama dengan 28 kali 21 sama dengan 588 gram takrib. Jadi kalau perak nang kada jadi perhiasan, tentunya perak nang beluk. Nah itu nisabnya 588 gram. Menurut satu pendapat ulama lagi mengatakan 567 gram.
Yang ketiga, ayyam di haulun kamil ala bulughin nisab, bahwa berlalu 1 tahun penuh atas sampai senisab. Jadi kita berisi emas 84 gram itu setahunan pol kada kurang. Nah, hanya wajib dizakat. Nah, sekarang kalau duit macam apa menghitung? Apakah menghitung perak atau menghitung emas? Menurut pendapat sebagian ulama bahwa yang paling baik itu adalah dihitung menurut perak. Jadi perak 588 gram dikali misalnya 3.000 rupiah, duitnya sekitar 1.700.000-an lah. Nah, jadi kalau kita berisi duit 1.700.000, lebih sedikit, tagana duit itu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau kita umpat perak. Nah, kalau kita umpat emas berarti 84 gram kali umpamanya emas 175, perak 15 juta. Jadi kalau kita umpat di emas, bila ada berduit 15 juta, tagana setahunan, hanya wajib zakat. Tapi oleh ulama-ulama disebutkan yang paling baik itu umpat perak, nyata selamat. Menabung duit. Ada duit 2 juta, berisian umpamanya, simpan di lemari. Setahun, tagana, nah duit itu dizakati. Kalau kita umpat yang lebih apik, umpat hitungan perak. Nangalih duit itu menghitung orang menabung misalnya sehari buati 10.000 tabungan nih, tabungan hayam buati 10.000 buati. Kayaknya di terkumpul duit di situ 1.700.000 kurang lebihnya. Berarti karena lah zakat, belum karena zakat karena belum sampai setahun nang 1.700.000 ini. Udah sampai setahun, ini harus sampai setahun maka dulu 1.700.000 ini. Nah, jadi supaya nyaman, jangan ngalih menzakati itu. Bila sudah tabungan ini sampai 1.700.000 sekian, lebih sedikit asingakan mengkara pulang hayam sebuting. Tulis ini tanggal 1 bulan Januari duit ini sampai nisab. Nah, tulis itu ketika digara-gara duitnya. Mengkara puasa tabungan sebuting, tabung pulang, tabung. Nah, sampai kena pulang 1.700.000. Nang ini setahun sudah hitungannya. Orang zakatnya ini. Dan ini belum disakati karena ada sampai setahun lagi. Nah, macam itu, maka kalau menabung itu nang lebih nyaman dan lebih baik, kada usah mahadang haul, tabung sampai setahun duitnya, bila cukup nisabnya keluarkan zakatnya berapa duit nang ada. Karena tambahi pula tabung sampai 2 tahun kita hitung berapa duitnya, keluarkan zakatnya. Nah, itu lebih ihtiyat, lebih baik. Cuma kalau nang sebujurannya ya macam tadi, bila sampai sudah tabungan ini 1.700.000 sekian, tutup dulu. Tulis ini pada hari anu tanggal sampai sekian. Nah, amanakan ini bahasa pulang menabung. Wal wajibu fihi, bermula yang wajib padanya rub'ul usyur 1/40 atau 2%, mazada fa bihisabihi, dan yang lebih maka dengan hitungannya. Jadi kalau kita berisi duit misalnya 2 juta, berapa zakatnya? 1/40, berarti 50.000. Kalau berisi duit 2 juta, setahun tagana. Nah, dikeluarkan zakatnya 50.000 rupiah.
bisi duit 2 miliar. Tagana setahun berapa zakatnya? 50 juta. Ayam di haulun kamil, bahwa berlalu 1 tahun yang sempurna ala bulughin nisab, wal wajibu fihi rub'ul usyur wa ma zada fa bihi sabihi. Bahari belajar itu 1/40 ya. Jar guru dahulu melajari duit 1 juta, zakatnya 1/40. Berapa? Di 1 juta itu dibagi 40. Nah, sebahagian dijakataan. Sebahagiannya dikeluarkan zakatnya. Ada juga yang melajari 1 juta itu bagi 10. Berapa? 100.000. 100.000 bagi 4, 100.000. Nah, 100.000 itu yang dikeluarkan zakatnya. Kama qala sahibu safati zubat ishruna mithqalan nisabun lidzahab wa mi'ata dirhamin fiddatin wajab izaini rubhul ushri lima wal izaini rubhul ushri law min ma'din wa mayazidu bil hisabil bayyin. Rabi'an yang keempat, zakatul ma'din, zakat tambang. Zakat tambang. Huwa ma yustakhraju minal ardi bi mu'alajatin minal makanil ladzi khalaqahu Allah bihi biwasitatil alat wa ma'addatil hafri. Ma'din tambang. Tambang itu adalah sesuatu yang dikeluarkan daripada bumi dengan usaha. Dari tempat yang Allah ciptakan tempat itu padanya dengan perantaraan alat-alat dan persiapan-persiapan menabung, mendulang. Orang mendulang emas, mendulang perak. Syurut wujubi zakatil ma'din, syarat wajib zakat itu tambang. Isnani ada 2. Pertama, ayyakuna zahaban aw fiddah, emas atau perak. Orang mendulang emas, mendulang perak, itu aja yang berzakat. Fala zakat bi ghairihima, tidak ada zakat pada selain keduanya. Orang mendulang intan, dapat intan kayak genggam, kan ada berzakat. Mendulang tembaga, mendulang apa lagi, ada zakat. Yang zakat itu cuma 2, emas dan perak. Fala zakat bi ghairihima, tidak ada zakat pada selain keduanya, minal ma'adin, daripada tambang, kal bitrol, seperti minyak, wan nuhas, tembaga, termasuk batu bara. Nah, itu kan ada zakatnya menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau menurut ada mazhab lain, kalau pada saya Ahmad bin Hambal mengatakan seluruh hasil bumi tambang itu wajib zakat. Emas kah, perak kah, minyak kah, batu bara kah, gas kah, apakah, bila hasil bumi di bawah tanah itu diambil, itu karena zakat. Itu mazhabnya Hambali kalau pada khilaf itu. Kalau Syafi'i ada emas dan perak aja. Yang kedua, ayyakuna nisaban, bahwa sampai senisab. Fala zakata fi madunan nisab, tidak ada zakat yang kurang senisab. Nisabuhu, nisabnya itu ma'din, nisabuz zahab wal fiddah, sama. Mendulang emas kita, dulang, tak kumpul dapat 84 gram. Nah, wajib dikeluarkan zakatnya. Kada mahadang tahun ini zakatnya ketika itu juga dikeluarkan. Kemarin setahun diganakan kada. Mendulang emas, mendulang perak, begitu sampai terkumpul ukurannya banyaknya, sampai nisabnya langsung dikeluarkan. Berapa dikeluarkan? Al wajibu bihi rub'ul usyur, sama 1/40 juga atau 2% setengah. Kazahab wal fiddah, sama. Khamisan yang kelima, zakatur rikaz, zakat rikaz. War rikaz huwa dafinul jahiliyah, yaitu harta patakan, harta karun. Minaz zahab wal fiddah juga, tapi emas perak juga.
Syurut wujubi zakatir rikas, syarat wajib zakat rikas arba'atun 4, ayyakuna zahaban aw fiddah. Pertama emas atau perak. Misal kita menabung harta karun, dapat emas atau perak, nah itu dizakati. Yang kedua, ayyakuna min dafinil jahiliyah, bahwa itu harta patakan orang jahiliyah. Orang nang kada Islam. Patakan zaman Jepang, patakan zaman Belanda, patakan zaman Portugis, yang bahari-bahari kala itu. Wa yu'lafu dzalik, dikenal yang demikian bi alamatin, dengan alamat kasmi malikin, seperti nama raja, au daulatin jahiliyah, atau daulah jahiliyah. Wa amma iza kana min dafinil Islam, bila mana itu patakannya patakan Islam, au juhila haluhu, atau kada diketahui keadaannya, fa hukmu hukmul luqatah, maka hukumnya adalah hukum barang tercicir. Menabuk harta karun, ditabuk dapat, cuma kada tahu ini ampunnya zaman Jepang kah, Belanda kah, atau zaman Islam kah, kada tahu. Nah, itu sama hukumnya harta barang tercicir. Nah, kayak apa hukum barang tercicir? Kayak itulah, diumumkan, diberitahukan di mana-mana. Yang keempat, ayyakuna fi ardi mawatin, bahwa itu patakan jahiliyah tadi di bumi nang mati, artinya bumi nang kada ada ampunnya. Au fi milkin, atau pada milik huwa ahyaha, yang dia menghidupkannya. Watajibu zakat, maka wajib zakat alal malik, atas orang yang memiliki, ini da'al ihya, jikalau dia mengaku menghidupkan tanah. Ini tanah hutan yang belum ada pemiliknya, itu boleh kita memiliki kalau menurut peraturan agama. Kayak apa cara memilikinya? Kita hidupkan tanah itu di kandang, antaliha mengandang, pagar. Nah, di kandang ini ngarannya tanah kita. Jadi orang bahari arti mawawar tanah. Kita kandang tanah di hutan itu, kita tabuk nih tuh, kita tabuk, ada patakan emas, perak, macam-macam, diperiksa, ini patakan zaman Belanda. Nah, ini ampun kita jadinya, ampun kita, dan kita keluarkan zakatnya. Amun kita nukar tanah di sini, di kota-kota sini mana nukar tanah, karena perumahan kan nukar, misalnya lawan si A, nukar kayak tabuk ada harta karun, tuh ada ampun kita, ampunnya. Ampun tanah asal siapa? Kita nukar tanah, kan nukar patakan itu kada kalau. Nah, jadi nang patakan ini bisa kita miliki kalau andaknya di tanah mati, tanah nang kada ada ampunnya, kita miliki, kita hidupkan. Watajibu zakat alal malik ini da'al ihya, wa illa payurja'u, dikembalikan ilal muhyil awal, kepada yang menghidupkan pertama. Fa'in ankar, jikalau dia mengingkari, payusrafu, maka diserahkan li baitil malil muslimin, bagi baitil mal. Wala yushtaratu mudiyul haul, tidak disyaratkan berlalunya tahun tirrikas wal ma'din, bal tajibu zakatuhuma, bahkan wajib zakatnya keduanya itu, tambang, mendulang, dan rikas patakan ini, pilhal, pada ketika itu juga. Wal wajibu fihi, berapa zakatnya? Al khumsu, 1/5. Banyak zakatnya, 1/5. Jadi kalau nyebuli misalnya emasnya saon, berapa zakatnya? 20 gram lah. Nah, 20 gram zakatnya. Wa fi rikazin jahiliyin minhuma al-khumsu halan kaz-zakati qusim. Nah, sadisan zakatu urudit tijarah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الوقت الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في نبي الأولين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الرحمن الرحيم. استجب لكم دعانا يا الله بقبول ببلد مش الحرام في مكان رسول الله أنت الرحمن. أنت لنا برحمتك وسلامك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في روضة. يا الله يا الرحمن الرحيم. استجب لكم دعانا يا الله بقبول ببلد مش الحرام في مكان يا رسول الله أنت الرحمن. أنت لنا برحمتك لسنا مكان محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في روضة. السلام عليك يا رسول الله وسلام وتوه نبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا جبريل عليه السلام نقلك هذه وكهف بعدك ورحمتك يا ارحم الراحمين. ثم الى روح محمد ابدا انه على انه يحيي يوم الله حدث مغاتك وليس كاتب من محمد محمد عيسى محمد اذا ببكر مع شمس سمات رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفره ابو بكر اولاد سبب اولادنا وشيء قبل العمل من الانتقال رحمتك يا ارحم الراحمين. ثم الى روح ابو بكر الحبشي ثم الى رحمته على سنغافوره وفي العده سبات انتكاسيا قبل ما العده الحبشي ولي الله تعالى وجميع المسلمين برحمتك يا الرحيمين. ثم الى روح ابي علم من علم الله تعالى بجميع المسلمين الحبشي وجميع المسلمين برحمتك يا الرحيمين. يا اولادنا هو سيد امتي العاملين من الجواد برحمتك يا الرحيمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النور الأنوار والرسل الأسرار والدنيا بالخير ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وليظهر وصف الأهل الذين من الله. اللهم صل على النور الأنوار والرسل الأسرار والدنيا بالخير ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وليظهر وصف الأهل الذين من الله. اللهم صل على النور الأنوار والرسل الأسرار والدنيا بالخير ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وليتواصل بالله الذي من عباده. اللهم ربنا نسألهم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا نسألهم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ذرية كنا من الحاسدين. اللهم صمت يا الله باطن بالعلم وسعة بالجسم وسعة بالجسم ورحمة بالموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوينا علينا بشر الموت. اللهم حوينا علينا بشر الموت. اللهم حوينا بشر من الحساب. ربنا اغفر بعد الهدى رحمة انك انت الوهاب. اللهم اهدنا بهداك وتجعلنا ممن حلال فعمك وعصاه. اللهم انا فجر الله. اللهم سرك وافتح بها ذنوب وتسبيح وتسبيح الايمان شوف. اللهم فايت امتي سيدنا محمد. اللهم فايت امتي سيدنا محمد واستوع امتي سيدنا محمد وروح امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا نعيم يا مقيم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله وسلم على المؤمنين احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله وسلم على المؤمنين احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله وسلم على المؤمنين احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.